A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, hari ini tanggal 1 Juni ya, 2020. Alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki. Kita bisa sama-sama berkumpul secara streaming begitu. Secara streaming untuk mengikuti kajian online gitu. Adapun judulnya hari ini adalah terkait kesempitan di dalam mencari penghidupan. Nah, ada sebuah hadis ya, saya akan buka dari sana, saya akan share screen-nya. Nah, jadi ini sebelumnya saya akan menyampaikan ke sahabat-sahabat bahwa hadis ini ada di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali gitu ya, Ihya, khusus terkait adab mencari kasab dan nafkah. Kedudukan hadis ini dikatakan maudhu gitu. Jadi oleh sebagian fuqaha dianggap hadis yang tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah. Jadi dianggap ngarang lah begitu ya. Nah, tapi saya ingin tadabur ke Al-Quran dan hadis-hadis lain yang mungkin predikatnya sahih, hasan, agar kita bisa melihat apakah memang betul hadis ini, kalau seandainya tadi ada kelemahan di dalam periwayatan, kita bisa kesampingkan begitu saja. Untuk kaidah umum tentu akan mencari kehati-hatian, tapi bagi orang yang mengkaji, banyak hadis-hadis yang mungkin tidak sahih, tapi di bawah itu, tapi ada kata kunci di sana begitu, sehingga kita bisa memahami sebuah persoalan. Baik, saya izin untuk share screen. Kelihatan ya, Ndra? Jelas ya, alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat, ini hadisnya. Kita sama-sama lihat dulu ya sebelum kita coba bahas. Jadi yang dibahas itu hanya satu hadis ini, tapi membahasnya itu tadabur dengan beberapa ayat, dengan beberapa hadis lain begitu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus atau ditebus dengan pahala sholat ya. Tidak ada kata pahala di dalam bahasa Arabnya. Dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Kemudian seseorang bertanya, jika demikian apa yang dapat menghapusnya ya Rasulullah gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, dengan kesusah payahan di dalam mencari penghidupan. Jadi kalau kita simak bahasa Arabnya itu ya, yang bagian akhirnya saja qala ya, al-humumu fi tolabil ma'isyah gitu. Sebenarnya ini luar biasanya bahasa Arab ya, ada kuncian hikmah di balik pemilihan kata. Jadi kalau ma'isyah terkait dengan penghidupan ya, itu tidak akan dijelaskan secara spesifik, tapi akan tercover lah. Tapi yang menarik adalah al-humum gitu. Jadi al-humum sebentar. Al-humum ya, itu al-humum itu dari hamim nun ya. Itu maknanya ya secara bahasa adalah korset. Tali sabuk ikat pinggang atau korset gitu. Kalau ibu-ibu biasa pakai korset gitu ya. Kalau mau pakai kebaya pakai korset dalamnya gitu ya. Jadi al-humum itu artinya korset gitu. Sesuatu yang melingkar dan restriction gitu ya, melingkari dan menyempitkan gitu. Nah, jadi
Ini sama dengan kalau orang mau motong pohon, ya. Dia kan melingkar ya. Satu lingkaran pohon itu, batang pohon yang besar mau dipotong, itu dilingkar dulu pakai rantai, gitu. Nah biasanya kayak di singso gitu ya, di gergaji gitu kan. Nah pakai gerakan begitu sampai si pohonnya itu ketebang gitu, batangnya itu gitu. Nah ini menarik ya. Jadi yang kita lihat bahwa pohon itu tidak dicabut akarnya, tapi dipotong batangnya gitu. Ya kalau kita itu namanya pohon ada banyak cabang. Nah, ada cabang-cabang yang kemudian akan mengganggu pertumbuhan buah, maka itu kita papas. Bagi yang berkebun mungkin lebih ngerti ya. Supaya rimbun, supaya nggak susah ngambilnya. Jadi dahan-dahan yang terlalu liar itu beberapa ada yang dipapas, dipotong sehingga arah pertumbuhan si buah itu ya, si pohon itu bisa lebih mudah diarahkan gitu ya. Jadi nanti kalau sudah berbuah lebih mudah ngambilnya gitu misalkan. Nah jadi arti korset itu adalah tadi kalau diibaratkan ke pohon maka ada batang-batang yang tidak hak pertumbuhannya itu dipapas gitu agar batang yang hak pertumbuhannya bisa menghasilkan buah yang baik. Nah beda dengan fasik. Kalau fasik itu dicabut. Jadi nanti di Al-Quran juga ada jelaskan bahwa ada orang-orang yang seperti pohon tersandar. Kelihatannya besar pohon itu. Jadi kalau pohon besar, dia disenderkan ke dinding, sekilas mata melihat pohon itu megah gitu. Tapi begitu dilihat bawahnya akarnya udah tercerabut gitu. Nah itu lain lagi gitu. Jadi ini tidak sampai kepada mencabut akar atau iman ya, tapi ada sebuah pengarahan yang lebih baik dan untuk menuju ke sana harus ada yang dipapas gitu. Nah jadi kenapa hidup menjadi sempit? Karena ada pertumbuhan cabang dari diri kita ya di dalam mencari kasab itu yang kurang hak gitu. Makanya kemudian kalau papas itu, nah seringkali karena kita nggak paham kenapa ya dulu rasanya mudah mencari nafkah dengan macam-macam proyek atau macam-macam kegiatan, kok sekarang jadi lebih susah. Semakin bertobat, semakin sholat duha, semakin berharap pada Allah, semakin spesifik gitu. Ya Allah tidak izinkan tumbuh buah sembarangan karena harus spesifik yang paling toyib bagi dia gitu. Nah Hamim Nun ini juga, tadi humum itu juga seakar kata dengan asma Allah Al-Muhaimin. Jadi kalau sahabat-sahabat membaca Asmaul Husna, ada asma Allah yang namanya itu, ya asmanya itu Al-Muhaimin gitu. Nah disinilah kenapa Allah sedang memperkenalkan kita kepada Dia sebenarnya gitu, tapi menggunakan af'al ya, perbuatan Allah. Jadi kalau orang itu ada yang salah di dalam kehidupannya, Allah sempitkan dulu gitu. Kenapa? Ketika dia disempitkan, dia akhirnya punya waktu untuk refleksi. Kemudian dia mohon ke Allah, ya Allah kenapa ya hidup saya sempit? Apa ada yang salah? Begitu kan? Nah cuman seringkali orang itu tidak bertanya ke Allah. Ketika hidupnya sempit, orang cenderung memaksa gitu, mencari jalan tanpa melibatkan Allah di dalamnya gitu. Akhirnya jadi susah hidupnya dan bisa lama itu, bisa tahunan, bisa puluhan tahun ya, selama kita tidak menjawab sapaan Allah dalam bentuk pengajaran melalui kesempitan, susah untuk keluar. Kalaupun keluar bisa jadi lebih bahaya. Jadi orang-orang yang istidraj adalah orang-orang yang dibiarkan tumbuh berkembang meskipun tidak hak gitu ya. Sehingga dengan semua kenikmatan Allah dia semakin lalai dan dia jauh dari Allah. Nah itu nauzubillah min zalik ya. Jadi alhamdulillah kalau kita masih di kadar, artinya Allah sedang menunjuki kepada sebuah jalan yang lebih baik bagi setiap orang. Indra bisa nge-mute ya Indra? Oke. Oh iya.
Oke, nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Ini namanya online. Jadi Al-Muhaimin itu makna sederhananya adalah Allah yang memelihara, ya, yang memperbaharui keadaan batin seorang hamba dengan membatasi lahirnya. Jadi kalau lahiriahnya itu dibikin maju tanpa ada halangan, batinnya buruk, terus aja buruk, dia nggak ada waktu untuk kontemplasi. Tapi Allah itu kemudian Al-Muhaimin, ya, asma Allah, itu melakukan pemeliharaan agar diperbaiki batinnya, secara lahirnya harus dihalangi dulu, gitu. Makanya kenapa ada ayat yang terkenal masyhur gitu ya, yang sering kita pakai, tapi mungkin agak kurang tepat di dalam mengartikannya. Misalkan Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali ia merubah apa-apa, kecuali ia merubah dirinya sendiri atau nasibnya sendiri gitu kan. Sebagian mengartikan bahwa ia harus berusaha lebih keras gitu. Padahal sebenarnya ayat itu bukan begitu. Ayat itu Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya kan. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum ketika mereka diberi banyak kenikmatan, kecuali setelah Allah beri kenikmatan dia mulai kufur. Nah, Allah sempitkan. Atau sebaliknya, ketika dia di dalam kesempitan, Allah tidak akan merubah keadaannya kecuali dia perbaiki dulu kondisi batin. Makanya barang siapa yang bersyukur maka Allah tambah nikmat. Nah, ini dikasih susah kan ngeluh terus, marah, menyalahkan Allah bahkan begitu. Nah, jadi tadi memperbaiki keadaan batin melalui pembatasan yang lahir, kemudian dia dipasangkan pakaian kesempitan atau kelaparan. Itu yang disebut korset. Jadi kalau korsetnya Allah seperti itu gitu. Perutnya itu dihalangi pakai korset gitu. Jadi dipaksa untuk susah untuk bisa makan banyak gitu ya. Nah, kemudian nanti sahabat-sahabat ini referensi aja, saya mungkin tidak akan terlalu masuk dalam. Di An-Nahl ayat 112 nanti bisa dicek. Itu dijelaskan tentang sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram, kemudian rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tapi penduduknya mengingkari nikmat, ya. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, kemudian di Al-Baqarah ayat 61 juga itu terkait dengan kaumnya Musa gitu ya. Bismillah. Jadi di kisah kaumnya Nabi Musa ya, Bani Israel, ketika setelah menyeberangi laut, kemudian mereka diberi makanan mana salwa, itu di atas bukit ya. Tiba-tiba mereka bilang ke nabinya, wahai Musa, mohonkan dong ke Robmu agar dia mengeluarkan jenis makanan yang macam-macam gitu. Karena kami itu nggak tahan dengan satu jenis makanan katanya. Jadi minta juga bawang-bawangnya dikeluarin, sayur-mayurnya gitu ya, kacang adas dikeluarkan gitu. Jadi intinya adalah susah untuk hidup qanaah gitu. Jadi kalau kita dikasih penghasilan yang baik dengan hasil yang Allah takar, kehidupannya cukup. Nah, kita kadang-kadang punya ambisi ketika melihat orang lain, saya pengen juga kaya-kaya dia gitu ya. Padahal setiap orang diberi rizki takarannya sesuai yang paling baik. Ada orang yang dikasih rizki 1 juta itu baik buat dia. Kalau orang yang dikasih 1 juta baik buat dia, dikasih 1,5 juta bisa melenceng dia gitu. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, Allah kasih 5 juta dia baik gitu. Jadi setiap rumah tangga itu Allah yang atur tingkat ketoibannya ya. Jadi semua orang itu hidup dengan takaran yang Allah kasih dan dia harus ridho gitu. Nah, karena di sisi Allah kemuliaan bukan karena takaran lahiriah kan, tapi takaran batin. Jadi yang ketakwaan itu. Nah, kemudian karena tadi banyak angan-angan, banyak ambisi, mungkin lihat orang lain, di dalam ayat itu dilanjut bahwa terus mereka itu turun ke kota, ingin berdagang, ditimpalah oleh kepayahan, maskanah bahasanya. Itu sama dengan miskin. Ya, jadi karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, ya.
Dan mereka membunuh Nabi dengan perkataannya sendiri gitu. Jadi mereka membunuh Nabi itu artinya tidak mengikuti apa-apa yang Nabi sampaikan dari Alkitab, dari Al-Quran. Nah, karena apa? Ya mereka durhaka, mereka melampaui batas, mengikuti hawa nafsunya, ya seperti itu gitu. Jadi yang harus kita minta itu tidak boleh, ya Allah beri hamba kekayaan supaya bisa punya rumah yang gede, nggak bisa gitu. Yang kita minta itu yang paling toyib sesuai dengan ukuran kita. Kalau anak sekolah butuh kendaraan, itu sebuah kebutuhan yang memang bisa menambah daya amal kita, bisa menambah tanggung jawab kita di dalam pemeliharaan keluarga, minta ke Allah. Tapi kalau minta yang di luar itu masalah gitu. Nah itu kita harus ngerti takarannya yang baik seperti apa. Kemudian di Quran surat 5 ayat 48 ya, Al-Maidah, itu Allah telah menurunkan Al-Quran ya. Kemudian di situ perintahnya ikuti sesuai yang diturunkan gitu. Masing-masing umat diberi aturan dan jalan yang terang gitu. Nah Allah menguji ya semua kita dengan karunia yang diberikan. Jadi semua karunia yang Allah berikan hari ini itu sifatnya ujian. Kalau kita pandai menggunakan karunia-Nya, kita berinfak dengan betul, itu Allah akan tambah. Tapi kalau ternyata dengan karunia itu kita menjadi kikir, kita banyak menahan, kita berbelanja yang salah, itu pasti Allah kurangi kalau Allah sayang. Tapi kalau misalkan dibiarkan, itu lebih repot ketika meninggalnya, kan begitu. Karena semua akan kembali kepada Allah. Jadi itu adalah yang poin 1 ya, sahabat-sahabat. Itu poin 1 yang ingin saya jelaskan. Masih kelihatan ya screen-nya, Yandra? Jadi itu baru menjelaskan kata umum gitu ya. Jadi artinya di sana kenapa al-humum ya, al-humumu fi tolabil maisha gitu. Jadi cara menghapus dosa itu adalah dengan itu tadi memberikan kesulitan, kesempitan di dalam mencari penghidupan. Ya karena kalau kehidupannya lancar-lancar aja, orang itu cenderung merasa cukup, merasa nggak butuh Allah bahkan gitu. Jadi banyak orang yang munajat ke Allah ketika lagi susah ya. Kan habis sholat di sejadah zikirnya juga panjang dan bisa nangis lagi karena masalah persoalan kehidupan ya. Tapi kalau lagi dikasih lapang tuh sholat kan pengen buru-buru aja, zikirnya juga nggak disempatkan gitu. Karena apa? Karena merasa dirinya sibuk, banyak kegiatan. Nah itu tuh yang jadi problem sebenarnya. Nah yang kedua adalah tentang 3 jenis dosa besar. Jadi 3 jenis dosa besar. Kemudian nanti saya ingin sampaikan sedikit tentang pemberian nama yang lebih baik kepada para pedagang. Jadi ini masuk ke hadis kedua. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, satu lagi. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam masalah dosa-dosa besar, ya, beliau bersabda, syirik kepada Allah, ya, ini yang namanya dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua, kemudian membunuh jiwa dan perkataan dusta, gitu ya. Yang saya highlight yang perkataan dusta, ya, yang lainnya tidak akan terlalu banyak dibahas, tapi nanti sepintas saja. Nah, ada lanjut hadis di bawahnya dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk merampas harta seorang muslim, maka kelak ia akan bertemu Allah sedang Allah murka kepadanya gitu. Nah, saya stop share dulu. Nah, ini saya jelaskan yang poin kedua. Jadi syirik kepada Allah itu di dalam dunia muamalah paling sering itu, ya. Syiriknya nggak nyembah patung, nggak datang ke gua kemudian sesajen, kan nggak gitu. Atau banyak juga mungkin orang yang untuk penglaris pakai sesajen juga banyak ya.
Orang-orang yang kedukun minta didoakan pakai macam-macam amalan supaya dagangannya laris juga banyak gitu. Nah, jadi kesirikan di dalam hal muamalah itu kan intinya menduakan Allah dengan berhala. Entah itu tadi pakai dukun ya, pakai doa-doa penglaris ya. Kemudian juga bisa dengan berhala atau togut-togut yang banyak kan, mengandalkan yang selain Allah, mengandalkan investor, mengandalkan perbankan, mengandalkan bantuan orang lah intinya gitu ya. Dia lebih mendewakan itu ya. Atau tadi mengikuti kehendaknya yang rendah, hawa nafsunya itu menyembah hawa nafsu sebagai ilah gitu. Jadi syirik kepada Allah sebagai dosa besar itu banyak dilakukan di dunia muamalah banyak gitu. Kemudian yang kedua, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, kedua orang tua dalam konteks perkataan itu bukan artinya kita nggak sopan ke mereka. Tapi bisa jadi ada hadisnya, jangan engkau menghina bapaknya orang lain gitu ya, sehingga dia menghina bapaknya kita begitu. Jadi seringkali di dalam perseteruan dagang akhirnya orang saling memaki begitu ya. Orang saling memaki, atau mungkin adik kakak atau sepupuan berbisnis bersama tapi kemudian timbul cekcok, saling menghina keluarga kan. Akhirnya putus tuh hubungan dagangnya, hubungan kekeluargaan, jadi bisa ke sana gitu. Ya memecah belah keluarga karena perdagangan yang kurang baik ya di antara sesama saudara. Akhirnya kesimpulannya kalau bisnis jangan sama saudara deh. Mendingan sama orang lain aja, padahal perintah agamanya justru harus sama saudara. Karena karib kerabat itu punya hak yang lebih besar ya untuk bisa kita bantu dengan apa-apa yang Allah lebihkan kepada kita. Nah, jadi yang ketiga terkait membunuh jiwa. Membunuh jiwa itu bukan letterleh, tapi membunuh jiwa itu hal-hal yang baik di dalam diri itu dibunuh ya, karena kesempitan hidup, jalan pintas, maka mengikuti yang salah. Akhirnya orang itu kadang-kadang kalau awal mau berbuat sesuatu yang curang atau salah ya, kadang-kadang punya secara batin tuh punya konflik ya. Tapi lama-lama kalau udah sekali dua kali dikerjain, nipu orang mah lempeng aja ya. Udah nggak ada ngerasa salah nipu orang juga ya. Atau nyampur produknya dengan bahan yang berbahaya, dia nggak ada ngerasa salah sama orang. Kenapa? Ya demi makan katanya, itu mah buat keluargaku katanya, supaya bisa makan, tapi nyalakain orang gitu. Nah jadi sifat-sifat yang buruk itu terus ditumbuhkan karena masuk ke hawa pasar ya, akhirnya ikut di sana dengan bisikan-bisikannya syaitan. Nah yang yang terakhir adalah perkataan dusta. Perkataan dusta itu bisa dari tidak menguasai produk gitu. Jadi kalau misalkan contoh ya, kita menjual ke orang lain yang diri sendiri nggak mau beli kalau tahu gitu kan. Jadi kalau kita punya produk akan lebih baik kita punya focus group, kita minta orang tes dulu, kasih review. Jangan sampai kita jual produk yang kira-kira kalau misalkan produk itu beredar, kita sendiri sebagai konsumen nggak mau beli. Udah harganya mahal, rasanya nggak enak, ya misalkan begitu ya. Atau misalkan ya kira-kira begitu. Jadi jangan sampai asal-asalan membuat produk sehingga orang merasa dirugikan gitu. Nah kemudian kalau ternyata ada customer komplain karena produknya tadi jelek, akhirnya nanti si konsumennya kan marah dan dia komplain kan ke kita sebagai produsen. Nah di sana debat sampai kemudian bersumpah-sumpah gitu. Oh enggak kok, produk saya enggak gitu, mungkin ibu aja yang salah nyimpen misalkan kalau makanan ya. Nah di sana bisa terjebak ke sumpah palsu, gomus gitu ya. Nah akhirnya ujung-ujungnya ribut lah ke pengadilan ya, karena ego dengan ego tabrakan, akhirnya udahlah pakai lawyer aja, pakai hukum aja. Nah itu nanti sampai berani untuk membayar jalur hukum demi memenangkan perkara gitu kan. Nah itu termasuk jual beli ayat Allah gitu. Jadi
Biasa kalau muamalah awalnya ngakunya soleh kan, bicaranya itu ideal ya. Ya kita sesama muslim bermuamalah, mudah-mudahan Allah berkah ya, insya Allah ya. Sambil produknya juga nggak nguasai, ya asal-asalan. Begitu udah rugi ngomongnya enak pula ya. Ya mungkin takdirnya Allah untuk membersihkan kamu punya dosa katanya. Ya nggak bisa begitu ya. Nah jadi pedagang itu senantiasa digoda di pasar setiap waktu ya melalui takaran dan timbangan gitu. Nah makanya dulu Khalifah Umar selalu kerjaannya inspeksi pasar untuk mengecek. Jangan-jangan karena persoalan muamalah di pasar hancur semua agamanya. Jadi dipastikan nggak boleh berdagang di pasarnya Umar kecuali yang sudah ngerti ilmu agamanya begitu. Nah jadi dan juga Umar yang mengatakan bahwa kalau kamu mau lihat orang itu soleh atau enggak, jangan lihat ibadahnya, ya. Jangan lihat ibadah mahdohnya gitu. Oh, dia puasa, dia sholat, tapi kamu lihat ketika kamu berdagang dengan dia, gitu. Apakah dia lurus atau tidak? Atau kamu pergi dengan dia menempuh sebuah perjalanan yang jauh, ajaklah tuh naik gunung kan, nah, kelihatan karakter dasar orang nanti ya. Sholatnya mau bagus, tapi begitu udah capek sedikit, wah mulai ngeluh kesana kesini, ngomel ya, sabarnya kurang kan. Jadi kita nggak bisa hanya lihat karena dia sholat, pasti soleh, nggak bisa. Jadi kalau Umar lebih realistik diukurnya ya itu aja, kamu pernah pergi jalan jauh nggak sama dia? Perhatiin kayak apa dia, sabar nggak dalam perjalanan jauh yang melelahkan. Atau kamu pernah berdagang nggak dengan dia gitu. Dia lurus enggak gitu kan. Sederhana ukurannya begitu agama seseorang. Nah yang terakhir sahabat-sahabat, waktunya nih agak lewat sedikit tapi rasanya penting. Yang terakhir saya share lagi screen satu lagi ya. Nah yang terakhir itu ini nah ini. Jadi ini doa bagi para pedagang nih ya. Jadi kita harus pahami istilah ya. Jadi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi dari Syakik dari Qais bin Abu Garazah. Ia berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami diberi julukan dengan nama Samasiroh, gitu. Simsar, calo, gitu. Jadi kalau orang bisnis tuh ada calo, broker, gitu ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kami dan memberi nama kami dengan nama yang lebih baik. Beliau bersabda, wahai para tujar, pedagang, sesungguhnya perdagangan itu selalu disusupi oleh sumpah palsu. Maka susupilah dengan sedekah, campurlah dia dengan sedekah gitu. Nah jadi sebelumnya para pedagang itu disebutnya samasiroh gitu. Jadi simsar itu istilah orang yang menunjukkan jalan. Kalau kita itu ada yang mau jual, kita tunjukkan dapat komisi gitu ya. Tapi kadang-kadang simsar juga ngeblok orang lain kan. Kompetisi biasa antara broker kan, akhirnya ada yang nge-markup gila-gilaan, kemudian orang lain mau beli langsung ke produsen dihalang-halangi. Nah itu banyak godaan setan juga di sana gitu ya. Jadi simsar adalah orang yang menunjukkan jalan, ketika dapat dia dikasih upah gitu. Nah itu broker kalau zaman sekarang gitu. Tapi Rasulullah tadi memberikan nama tujar. Jadi saya akan sedikit jelaskan ya. Kenapa disebut tujar? Tujar itu sama dengan tijaroh, perdagangan, sirkulasi. Ya, kalau ada istilah orang yang tajir, orang yang kaya gitu ya, itu dari kata tujar tuh. Ya, karena dia tujar jadi tajir dia gitu. Jadi banyak uangnya. Kenapa? Karena dia pandai mensirkulasikan manfaat. Ada orang butuh, dia carikan barangnya, dia jual dengan harga yang baik, dia pilih produknya sesuai gitu ya kualitasnya, maka jadi laris gitu. Nah dia mendatangkan manfaat gitu kan.
macam-macam yang dia sirkulasikan itu, antara tenaga dengan barang, dengan aset, dengan modal, bisa dia sirkulasikan. Entrepreneur lah gitu ya, kalau di kita sekarang ya, orang yang pandai mengelola banyak sumber bahan baku sehingga mempunyai nilai tambah dan bagi hasil semuanya untung gitu. Tapi harus lurus gitu, harus amanah. Nah itu bisa tajir di situ gitu. Ya karena semua mitra itu diperlakukan dengan baik, sehingga banyak orang yang mau bekerja sama dengan dia. Bukan berarti broker nggak boleh, tapi broker ada kaidahnya yang harus dipelajari. Harus ada keadilannya juga. Tapi mungkin banyak broker zaman sekarang yang belum tentu tanggung jawab. Dia merekomendasikan produk orang, dia sendiri nggak tahu produknya itu baik atau enggak. Itu bahaya. Nah begitu. Nah jadi maksud dari tersisip sumpah palsu ya, itu sudah jadi kebiasaan kalau di kultur pasar ya, yang berlaku. Kan kita kalau punya produk pasti promosi ya. Berarti udah jadi budaya, sudah jadi sebuah kultur dalam sebuah bisnis, sebuah produk itu pasti harus dipromosikan. Kalau dijualnya di pasar, maka nanti ada proses tawar-menawar kan. Berarti ketika konsumen datang, karena di sana sudah punya kultur tawar-menawar, pasti dinaikin dulu dong, gitu kan. Nah, barulah dari sana ada seninya di dalam tawar-menawar, gitu kan. Nah, kemudian artinya apa? Ada negosiasi, ada strategi lah gitu. Jadi yang ngerti harga terbawahnya berapa, saya nawarin berapa, nanti kalau konsumen minta kurang, saya kasih dulu kurang segini, kalau dia belum puas, saya kasih segini, ada psikologinya, ada strategi gitu kan. Nah jadi dia di sana itu kadang-kadang banyak akal-akalan yang Allah nggak ridho gitu. Ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi kadang ada yang kelewat batas gitu. Nah makanya kenapa? Karena kita susah membedakan mana yang boleh, mana yang enggak, karena itu sudah jadi sebuah kultur. Maka kita banyak sisipkan sedekah maksudnya. Nah jadi yang maksudnya sedekah itu adalah bukan hanya kita jualan dengan cara yang salah, kemudian kita banyak-banyak sedekah, itu nggak bisa. Karena Allah tuh nggak menerima yang buruk-buruk ya. Jadi kita nggak bisa nyuri atau korupsi, kemudian kita bayar zakat. Allah nggak akan terima, mau segede apapun zakatnya kan. Karena Allah hanya menerima yang baik-baik. Nah jadi maksudnya disisipi dengan sedekah, itu ketika berjual beli itu diiringi dengan kesidikan, ya, membenarkan keimanan melalui hati, lisan, dan perbuatan. Ya kalau berdagang itu ya seperti tadi, kalau kita sendiri nggak mau konsumsi, jangan jual ke orang, gitu. Kalau menurut kita, kalau kita jadi konsumen, kita beli, kayaknya harga ini ngegetok kemahalan, ya kita jangan jualan ke orang, gitu. Tapi kalau menurut kita manfaat produk ini sangat baik, meskipun harganya agak tinggi, tapi worth it nih, ya layak untuk dimiliki oleh orang-orang di rumah tangganya, kita tawarkan. Ya dengan sebuah penjelasan informasi yang baik. Ya meskipun agak mahal tapi ini produknya tahan lama loh gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu. Nah jadi disisipi sedekah itu maksudnya mudahkan urusan orang lain dengan memberikan informasi yang jujur, yang baik gitu ya. Kemudian yaitu ketika menjual, ketika membeli sama, dan ketika membayar hutang gitu. Itu semua harus dengan kesidikan gitu. Jadi urutan keberkahan di dalam transaksi muamalah itu ada 3. Yang pertama itu dia sahih, valid, ya sah gitu. Tapi itu belum cukup. Ya. Dia juga harus adil. Ya. Nah selain yang adil, dia juga harus ihsan gitu. Jadi ketika misalkan kita berjual beli dengan orang, secara akadnya sudah cukup nih. Kalau saya serahkan barang, dia beli dengan harga segitu. Adil itu kita jelaskan dengan baik ya semua kriterianya. Ihsan itu bahkan sampai berani untuk menyampaikan bahwa di situ ada, kalau ada cacat ya sampaikan gitu. Karena dia harus meyakini bahwa Allah sedang mengawasi dia ketika dia sedang tawar-menawar itu. Yang lebih penting adalah Allah berkah nggak ketika barangnya laku, tapi berkah Allahnya nggak ada, itu malah rugi sebenarnya gitu. Nah jadi itu aja sementara yang mungkin saya sampaikan. Kita akan perdalam dengan sesi tanya jawab insya Allah.
Baik, teman-teman sekalian, saya serahkan ke Indra ya untuk mengguide nanti kira-kira kalau ada pertanyaan kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul, betul. Jadi sedekah itu punya fungsi seperti sujud sahwi pada sholat, karena kan kita lupa ya kadang-kadang. Tapi lupanya kan nggak disengaja. Kalau lupa yang disengaja bukan lupa, pura-pura lupa gitu. Jadi 2 rakaat, terus harusnya 4 rakaat, 2 rakaat aja, sisanya sujud sahwi, kan nggak bisa. Cuman kadang-kadang orang kan lagi sholat, ini udah 3 atau udah 4 gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, dia salam aja, lupa yang benernya gimana, dia sujud sahwi ya. Sama dengan zakat fitrah terhadap puasa Ramadan, karena zakat fitrah itu menyempurnakan puasa yang kurang baik lah ya. Mungkin ketika kita puasa dalam bulan Ramadan banyak perkataan-perkataan, omongan yang nggak dijaga, maka kita bersihkan kekurangannya itu melalui zakat fitrah gitu kan. Jadi betul bahwa sedekah itu fungsinya adalah sebagai penyempurna atau tadi kafarat bagi dosa-dosa yang tidak disengaja dilakukan ketika berdagang. Ya namanya orang promosi kelewat semangat meromosiin produknya, ya kumaha tuh ya. Wah pokoknya produk saya tuh bagus katanya gini-gini. Ya tergantung udah survei belum produk orang lain kan, ada standar sebenarnya produk itu kan. Jadi makanya kalau orang bisnis harus banyak riset produk juga, riset kompetitor. Itu maksudnya supaya dia bisa menghargai dengan adil produknya itu di berapa. Gitu. Betul, Ndra? Iya, alhamdulillah. Kalau sekarang kita dikasih Allah ke lapangan, kemudian kita lalai, ya, tiba-tiba nanti meninggal langsung masuk azab yang keras. Dan gak ada kesempatan untuk memperbaiki gitu. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa meyakini bahwa kesempitan yang ada hari ini adalah rahmat Allah. Karena Allah itu makanya harus mengenal Allah seminimalnya dari asma-asmanya gitu. Allah itu tidak senang menyulitkan hamba gitu. Gak ada Allah iseng-iseng biar nyulitin orang tuh gak ada. Ya, gak ada gitu. Ya, jadi Allah kalau mengizinkan sesuatu menimpa kita, itu Allah itu dengan sebuah dasar kasih sayang. Makanya rahmatku mendahului murkaku. Bahkan Al-Fatihah dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Itu sudah dominan lah watak asma Allah itu ya. Jadi Allah itu selalu menginginkan kebaikan bagi hamba gitu. Nah cuman yaitu tadi cara Allah untuk memberi kebaikan itu, masalahnya kita pakai lidah hawa nafsu ya. Kalau anak kecil kan disuruh minum obat yang sehat tapi rasanya agak-agak pahit, marah, nggak mau. Maunya obat mah yang manis aja, yang rasanya kayak permen gitu. Nah kita juga sama ya. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu yang pahit dalam kehidupan, kita melihat bahwa Allah itu lagi menghukum gitu. Padahal enggak gitu. Allah itu bisa memberikan kepahitan itu sebagai sebuah obat. Ya, jadi manisnya iman itu beda dengan manisnya hawa nafsu. Gitu. Jadi lidahnya harus dikalibrasi ya. Sederhananya orang kalau minum kopi ya, sederhananya sehat mana kopi bubuk, kopi biji giling sendiri dengan kopi saset. Nah, ya pada suka ngopi kan. Nah, sehat mana kopi saset sama kopi yang digiling sendiri tanpa gula. Ya. Ya, kalau misalkan minum kopi saset, bener itu kopinya yang banyak atau gulanya yang lebih banyak daripada kopinya. Jangan-jangan kopinya cuma esen aja sedikit. Ya sisanya gula, ya sisanya susu bubuk, apalah gitu. Jadi sebenarnya bukan kopi itu mah, bukan kopi dikasih gula, gula dikasih kopi gitu. Kan gitu. Nah, sekarang orang ingin tetap menikmati kopi, bikin sendiri, gulanya dikurangi bertahap.
Orang yang seneng minum kopi pahit, tanya coba, pahit nggak menurut dia? Kalau udah sering minum kopi pahit, enggak. Ya, nanti ditanya pahit tuh, ente rasa buah katanya. Yang ini rasanya fruity, yang ini rasanya, wah macam-macam tuh dia bisa ngulas ya. Ternyata kopi itu punya macam-macam cita rasa kan. Kalau yang baru, yang biasa minum kopi saset, tiba-tiba minum kopi hitam, mau kopi disuruh tester kopi hitam A, B, C, naon bedana pahit kabeh katanya ya. Semuanya pahit, nggak ada bedanya gitu. Ya kira-kira gitu, Ndra. Jadi kita harus meyakini itu rahmat Allah karena satu, Allah tidak mungkin itu asal-asalan ketika memberi sesuatu main-main, enggak. Terus kemudian kenapa? Karena kan pada akhirnya semua akan meninggal, semua akan ajal. Nah, yang paling repot itu ketika kita ajal dalam kondisi lalai, itu lebih bahaya karena nanti penderitaannya lebih lama dan bisa abadi. Gitu kali, Indra. Ya karena wajar ya, namanya semua proyek, semua produk, kalau kita sebagai seorang pengusaha, seorang yang mau mulai berusaha, pasti kan butuh modal ya. Nah, butuh modal ya. Nah, ketika kita butuh modal itu, kita sudah buat dulu bisnis plan dan lain sebagainya, kemudian kita butuh pendana. Nah, yang pertama harus dilihat itu adalah gini, Kang Alin. Jadi, Allah tidak membebani seorang di luar batas kemampuan. Nah, kadang-kadang orang itu ingin pertumbuhan bisnis itu langsung melejit gitu. Nah, kalau bisnis itu kan ada growth rate ya, ada tahap-tahap pertumbuhan. Ada tahap pertumbuhan yang kita bisa pakai uang sendiri. Ada tahap pertumbuhan yang kita mungkin ajak join aja 1-2 orang teman dekat, kita bisa jalan. Tapi pasti skala bisnisnya jadi kecil gitu. Nah, tapi kalau kita mau langsung skalanya yang besar, mau nggak mau harus punya investor gitu kan. Nah, jadi yang pertama harus dievaluasi adalah sebelum ke investor adalah apakah bentuk skala bisnis yang kita bangun itu yang Allah kehendaki atau enggak gitu. Karena coba Kang Alin bayangin, orang yang bermain proyek nilai order di atas miliar-miliar, lebih banyak yang terjerat hutang, lebih banyak ripuh hidupnya ketimbang orang yang dagang produk sederhana ya tapi cukup gitu ya, bisa menikmati kehidupan dengan keluarga, berlebih enggak, kurang enggak gitu. Padahal jualannya ya produknya sederhana aja gitu kan. Tapi yang pagi berangkat, malam pulang, meetingnya banyak, ya ketemu banyak investor, ketemu banyak, wah itu udah nggak aneh lah yang namanya di Jakarta. Karena saya dulu di dunia itu juga kan. Yang habis operasional cost. Ya, sana sini ketemu calon funder 1, calon funder 2, calon funder 3, ternyata semuanya calo. Nggak ada yang benar-benar funder. Ya, jadi semuanya ngaku punya jalur uang gitu. Itu banyaknya begitu kan. Nah, ketika seperti itu tuh kita memang harus evaluasi gitu. Jadi ya Allah, apakah memang harus berdoa sejak awal, ya Allah kalau saya kembangkan ini dengan potensi yang ada, dia harus ngerti juga bahaya-bahayanya untuk misalkan mencari pendanaan sebelum si visibility study dari proyeknya itu sudah clear. Ya, orang kadang-kadang ngarang proposal. Kenapa? Yang penting uangnya turun dulu. Ya kan? Padahal kan kalau yang namanya proposal itu jadi guideline untuk operasional guideline juga. Dia bukan hanya proposal pendanaan, tapi justru itu adalah sebuah perencanaan yang juga bisa diturunkan dalam tahap aplikasi agar bisnisnya itu betul-betul bisa dikelola dengan baik. Tapi seringkali orang sekarang yang dipelajari seni bikin proposal pendanaan yang baik, sementara bukan seni membangun sebuah bisnis model yang baik gitu kan. Nah jadi itu sulitnya Kang Alin, kalau dunia muamalah itu harus setiap saat kita mohon berlindung kepada Allah. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang sedang dalam proses mau tender proyek misalkan, atau terlibat dalam sebuah proyek besar, kemudian lagi mencari investor susah, akhirnya banyaknya ketemu mafia gitu ya, harus mohon ke Allah ya, mohon ditunjukkan, semoga Allah pertemukan dengan yang betul-betul baik lah.
Tapi kalau tidak ketemu juga hingga akhirnya di blacklist gitu kan, karena sudah berani ikut tender tapi begitu menang nggak bisa menyelesaikan proyek, itu ada kebaikan di situ. Karena lebih baik kehilangan proyek dan kehilangan nama ketimbang proyeknya jadi kemudian mengikut sertakan investor yang ternyata tengah jalan banyak masalah. Gitu Kang Alin. Jadi memang masif itu ya, saya agak sulit cari bahasa mudahnya, tapi bagaimana menghilangkan kesirikan, karena ya itu tadi, potensi kesirikan dalam muamalah itu dari A sampai Z gitu. Jadi sebelum masuk itu kita harus punya ilmu dulu. Makanya kalau Umar itu sederhananya gini, nggak boleh berdagang di pasar kami yang tidak menguasai agama. Kalau kita mungkin sekarang gini bahasanya, jangan pada ikut tender kalau nggak ngerti tender itu kayak apa kotornya. Ya, apakah betul kalau orang itu ikut tender proyek, kemudian berdasarkan kompetensi lurus-lurus saja bisa menang? Kalau memang itu bisa, nggak apa-apa diambil. Tapi kalau ternyata kita masuk ke sebuah dunia pekerjaan yang di sana banyak sogok menyogok dan hampir mustahil orang itu secara normatif maju, mendingan dari awal kita mundur kan gitu. Jadi ada takaran fikih itu di situ sebenarnya sebelum masuk ke yang lain-lain. Gitu Kang Alin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya respon sedikit yang Teh Elia. Jadi ya nggak ada yang instan ya Teh ya. Semua ini ada maksudnya kan. Kalau kita belajar dari kisah diturunkannya Nabi Adam ke bumi, itu kalimahnya kan karena sesungguhnya kami tidak menemukan padanya ada kemauan atau tekad yang kuat, azam itu ya. Jadi azam itu kan gini, dulu Nabi Adam, ini kisahnya karena maksum lah Nabi ya, tapi kan kisah itu untuk kita belajar. Ketika Nabi itu Allah ciptakan kemudian ditaruh di sorganya Allah, tidak ada larangan sama sekali kecuali satu ya. Jadi boleh memakan segala sesuatu, menikmati semua yang nikmat Allah sediakan di sorga. Bahkan dikasih pasangan pula Siti Hawa di sana biar nggak kesepian begitu ya. Ya kita juga sama, kita sunatullahnya kan kita akhirnya mengulangi kisah itu. Dari bujangan, nikah, punya istri, punya anak, alih-alih nambah bersyukur malah banyak ngelanggar gitu. Udah dikasih istri, dikasih anak, jadi semakin terbebani, akhirnya berani ngambil-ngambil yang tidak halal begitu ya demi anak istri misalkan. Nah itu jadi sebenarnya itu ada pengajaran yang besar di sana. Ketika Allah hanya melarang satu hal, jangan dekati pohon buah khuldi ini gitu. Yang lain-lain boleh bebas gitu ya. Ternyata ya namanya penasaran mungkin ya, dinasehati pula oleh syaitan gitu. Akhirnya dimakanlah itu karena dibujuk juga oleh istrinya, ada teman diskusi barangkali ya. Nah akhirnya diturunkanlah ke dunia, kemudian pakaiannya tiba-tiba tanggal. Itu pakaian takwa nih, jadi saya ingin ceritanya pakaian takwa sebenarnya. Nah pakaian takwa kita itu hari ini teh, kan gini, kita tahu di At-Tolaq ya, itu yang orang biasa sebut ayat 1000 dinar gitu kan. Barang siapa yang tawakal pada Allah, Allah cukupi gitu ya. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar ya, dan rizki dari arah yang tak terduga. Artinya apa? Nggak ada, no problem hidup itu. Apapun kebutuhannya pasti ada jalan keluar. Dengan syarat tawakal dan takwa. Yang jadi persoalan tadi, kita itu tanggal pakaiannya. Mungkin sebagian kita ini ada yang masih telanjang, ya auratnya tampak, ada yang pakaiannya mah baru celana doang gitu ya, ada yang pakaiannya belum sempurna kalau baju itu, kalau baju takwa itu. Bahkan kadang-kadang kalau nggak hati-hati nih bajunya ini lagi dijahit sama Allah di badan, baju takwa itu. Begitu terdesak kebutuhan hidup, berani ngambil sesuatu yang kurang baik, tiba-tiba nih benangnya itu seperti ditarik lagi kan. Makanya di Al-Quran itu, jangan kau seperti wanita yang benangnya sudah dipintal dengan kuat, kemudian dia
kusutkan lagi gitu. Jadi di Al-Quran pun ada kalimat di salah satu ayat tentang orang-orang yang Allah wajibkan atas mereka kalimat takwa. Nah, kita berjuang sampai ke sana, Teh Elia. Jadi dengan kesulitan, kesulitan, kelapangan, akhirnya dikasih diambil. Akhirnya lama-lama kita jadi ngerti bahwa tidak ada hidup itu yang benar-benar dalam genggaman kita. Kalau Allah mau ngasih, ya ngasih. Kalau Allah mau ngambil, ya ngambil, kan gitu. Mau kita tahan-tahan pun, kalau kata Allah mau diambil lagi, ya diambil. Sampai kita menyadari bahwa, ya Allah, ternyata hidup ini benar-benar Allah yang punya semua. Ya. Kalau Allah izinkan dikasih, ya saya dapat itu karena izin Allah dikasih. Kalau Allah mau ambil, saya nggak bisa tahan. Itu dulu yang harus kita pahami. Gitu. Nah, ketika tadi dikasih diambil, lama-lama manusianya jadi ya udahlah, terserah Allah mau ngasih mau ngambil, saya ridho aja, pasti itu baik kan. Nah, itu kalau udah bisa menuju ke sana, itu artinya ada pakaian takwa yang mulai dipasangkan gitu. Jadi kalau pakaian takwa itu nanti mau diuji senang susah tetap takwa, dalam kesenangan takwa, dalam kesulitan takwa. Hidupnya paling nikmat itu. Kenapa? Mungkin tidak punya tabungan yang banyak, tapi ketika ada kebutuhan, ayah uangna, ya, gitu. Jadi pas-pasan, pas butuh, pas ada, gitu. Nah, itu tawakal dan takwa itu dalam kondisi itu. Kalau seandainya tabungannya banyak, tenang, saya mah, ya tawakal, takwa, ada tabungannya banyak, tenang teh. Coba tunggu tabungannya berkurang, masih bisa nggak tawakal dan takwa? Jadi orang akan diuji ya azamnya tadi, bener gak yakin sampai di ujung. Nah, itu kenapa Nabi Adam diturunkan, karena kami tidak melihat padanya kemauan yang keras. Nah, kita membangun kekuatan itu hari ini ditempa dengan kebutuhan-kebutuhan hidup, menafkahi keluarga, agar kembali ke Allah itu bisa terbang gitu. Itu azam namanya, sayap azam gitu. Ya gitu aja, alhamdulillah. Saya respon sedikit tadi, menarik. Makasih. Alhamdulillah. Sami-sami li. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, menarik ya. Jadi sahabat-sahabat ini yang baru join kajian Rabu ini banyak begini. Ini kalau materi aja tanpa ada sharing session kayaknya susah, karena agama itu harus yakin. Kan doa pun yang menghalangi Allah ijabah karena keraguan ya. Jadi kalau lagi susah, lagi ini berdoa tengah jalan kok rasanya Allah nggak bantu, saya udah mulai ragu tuh ke Allahnya gitu. Tapi mau sesusah apapun, saya banyak nabrak dinding, yang dindingnya itu setiap tabrakan itu tidak ada apa-apa gitu. Jadi sampai suatu ketika ada orang yang tanya ke saya, Kang katanya, gimana ya caranya bisa banyak masalah tapi ekspresi wajahnya nggak berubah, katanya gitu Lin. Jadi ada orang yang pernah ngomong gitu. Saya termasuk yang banyak ujiannya gitu. Ya kalau nggak banyak ujian nggak bisa sharing nih hari ini. Ya. Jadi pasti nggak bisa sharing. Jadi saya banyak ujiannya sampai udah dari nangis-nangis sampai akhirnya stabil ya, sampai akhirnya nggak ada masalah lah gitu ya. Meskipun di belakang layar mungkin ya namanya manusia mana ada ya yang nggak ada masalah. Sampai ada orang yang tanya, Kang gimana ya bisa kayak Kang Yudi? Kayaknya banyak masalah tapi ekspresinya nggak berubah, katanya gitu ya. Apa nggak takut gitu kalau diuji? Ini saya bilang ya bukan nggak takut, tapi karena udah banyak dibuktikan setiap ujian dihadapi ternyata semuanya ada jalan keluar dan hasilnya itu fine aja, baik-baik aja. Ya jadi udah aja lah, daripada mikir takutnya hadapi aja, tapi ternyata itu selalu kebuka jalannya gitu Lin. Nah itu kalau orang sudah ngerti esensinya tawakal itu senjata. Jadi tawakal itu tidak dipakai setiap saat. Kalau kondisinya lagi lapang itu kadang-kadang kita ya nggak terlalu butuh tawakal ya. Tapi ketika datang kesulitan, tawakal itu tinggal dikeluarin dari kantong, dipukulin aja dunia itu dengan tawakal, nyingkir tuh semua. Karena itu janji Allah kan. Nah jadi tadi pun Olin itu yang Olin rasakan gini, kalau orang lain dengar kasusnya Olin pasti orang nggak kuat ya. Karena apa? Karena setiap orang punya takarannya sendiri. Allah itu
prinsipnya tidak akan mungkin menguji seseorang di luar batas kemampuan. Kalau ujiannya olin banyak, berarti olinnya tuh kuat. Ya, kalau yang nangis mah ada hawa nafsu, nu cengeng mahnya hawa nafsu kita itu. Ya, tapi kan meskipun nangis, meskipun gak kuat, tapi hatinya olin itu komunikasi terus. Justru kadang-kadang yang paling Allah cari adalah Allah rindu teriakan hamba kan. Jadi kadang-kadang hamba ini susah untuk berteriak kepada Allah kecuali dikondisikan. Nah, kita berjuang jangan terus dikondisikan lah berteriaknya gitu. Jadi kalau dikondisikan terus artinya tanpa pengkondisian hatinya belum mampu berteriak. Tapi kalau seandainya kita mampu dalam kondisi apapun terus mengandalkan Allah, Allah tidak butuh memberikan pressure yang terlalu berat sebenarnya. Karena tujuan akhirnya adalah dialog tadi. Gimana sang hamba terus terpaut hatinya dengan Allah, dan kejadian yang Allah hadirkan itu semata-mata untuk ke sana sebenarnya. Jadi tadi misalkan saya itu bukan tenang, Lin. Jadi orang kadang salah sangka gitu ya. Dia anggap saya itu nggak punya problem hati dan selalu bisa tenang. Kata siapa? Turbulen saya itu banyak. Ya. Jadi saya bilang kita tuh manusia ya, mau ilmunya banyak pun, siapapun ya, seorang ulama pun, dia tetap manusia. Ya, jadi dia tidak akan seperti malaikat yang flat, ya, tanpa risau apapun. Dia pasti fluktuatif, datang senang, datang sedih, ya, datang macam-macam tuh. Rasa itu akan bolak-balik mampir lah gitu. Nah, cuman yang membedakan apa? Cepat ingat Allahnya. Karena sudah terbiasa. Ya ketika olin dihinggapi sebuah rasa yang berat, seketika itu ingat Allah. Ya Allah, kenapa hamba lemah gitu ya. Mohon tadi diberi perkuatan, pemahaman. Nah, ketika dia ingat Allah di situ, makanya tidaklah hati menjadi tenang kecuali dengan mengingat Allah. Itu masuk ayat itu. Jadi alhamdulillah justru yang dibeli itu hatinya, Lin. Jadi gini, yang paling mahal, ada orang yang bisnis, sukses, tapi nggak dapat hati dengan Allahnya itu, si koneksi dengan Allahnya. Ada orang yang dikasih bisnis, masalah terus, nggak dapat juga koneksi dengan Allahnya. Ya, kalau ini anggaplah kita sekarang banyak masalah, tapi koneksinya dapat, itu yang paling terpenting. Mudah-mudahan nanti kalau Allah keluarkan secara total, koneksinya nggak putus, itu aja. Ya itu, Lin, alhamdulillah, itu proses, alhamdulillah. Ya. Nah, gini, ya. Gini, Lin, kalau kita bermunajat ke Allah itu memang butuh kondisi, Lin. Ya, kalau coba Olin abis tamasya, pergi sama keluarga, jalan-jalan, lagi senang sholat, dah flat. Ya, flat sholatnya juga. Coba kalau habis lagi banyak masalah, lagi sedih, lagi bingung, begitu sholat pasang sejadah nggak mau beranjak kan? Ya itu udah otomatis itu seperti itu. Nggak ada manusia habis senang-senang, habis ketawa-ketawa tiba-tiba sholat langsung bisa menikmati, nggak ada. Dia harus ada conditioning hati dulu, zikir dulu, baru masuk sholat itu dengan membawa hati yang siap dulu. Nah, kalau kesulitan itu jadi ibarat begini, kalau ceret air tuh, lagi masak air. Ya, kan kalau sudah mendidih airnya bunyi ceretnya ya. Nah, berarti kan tekanan ledakannya itu kan kuat ya, si tekanan di dalam ceret itu. Nah, ketika orang banyak masalah, kenapa pentingnya tampak bahagia di depan manusia? Supaya ledakannya hanya ke Allah. Karena kalau kita itu sedikit-sedikit masalah curhat ke orang, itu si ledakannya berkurang, Rin. Gitu. Jadi justru awal dari tawakal adalah berputus asanya engkau dari pertolongan makhluk. Itu sebenarnya awal tawakal tuh itu. Selama masih ada si A, ada si B, tenanglah nanti ada apa-apa, ada motor bisa dijual. Itu mah belum. Tunggu aja sampai habis semua. Gitu. Tapi kalau seandainya tawakalnya bisa berlatih dihadirkan, nggak usah Allah ambil pun sudah tawakal kuat. Jadi intinya itu bantuan, alhamdulillah bantuan. Nah, gitu Lin. Jadi
Itu yang namanya tersenyum dalam penderitaan itu. Karena apa, ledakannya hanya harus ke Allah. Karena kalau enggak, munajatnya jadi lemah si dayanya. Ya itu, alhamdulillah. Sama-sama Mbak Lin. Alhamdulillah Mbak Lin, itu esensi kajian Rabu itu ke sana Mbak Lin. Jadi kawan-kawan nanti banyak belajar nih dari Mbak Lin. Jadi memang ilmu agama itu kan di dalam keseharian ya Mbak Lin. Jadi hidup tuh nggak rumit sebenarnya gitu. Yang bikin rumit itu pikiran manusia gitu. Dan itu esensi dari tawakal seperti itu. Karena tawakal itu kan asma Allah al-wakil. Jadi al-wakil itu kalau kita ada kendaraan kita rusak, pasti kita memberikan perwakilan kepada orang yang ahli di otomotif. Ya kalau salah ngasihnya motor di servisnya ke tukang jahit, ya nggak akan benar tuh ngejahitnya gitu kan ya. Nah demikian juga sebaliknya, ketika bajunya rusak jangan dikasihin ke montir, ya nggak akan benar karena itu wakil yang tidak mampu. Nah kalau urusan rezeki itu ke siapa wakilnya gitu. Makanya disebut tawakal. Tapi jangan suruh Allah kerja buat kita. Kita kerja dulu bagian kita, sisanya serahin ke Allah. Karena kan kaidahnya memang begitu. Jadi kalau kita hanya dimampukan menjahit saat itu, meskipun kita merasa justru nggak terlalu ahli nih ya cuman bisanya jahit, ya udah aja jahit aja, tapi sambil mengikut sertakan Allah di dalam kegiatan itu. Nah tadi juga kalau tadi Mbak Lin bilang 10 kali, ya itu baru masuk ke main dengan Allah tuh Mbak Lin gitu. Jadi kalau Allah itu tidak mungkin memberikan di bawah 10. Karena kan setiap amal kebaikan itu Allah ganjar 10 hingga 700. Jadi nggak pernah Allah ganjar 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat. Kalau masih di bawah 10 mah nggak usah Allah, nggak pakai Allah lah itu. Nah, Allah itu mainnya udah 10 kali minimal gitu. Jadi artinya kalau rizki kita terbatas, itu artinya ada takaran kita yang kekunci. Ya sebenarnya sudah ada daya kita yang mampu menyelesaikan itu, cuman kitanya itu secara mindset nggak pas gitu. Terlalu mungkin banyak mengeluh, terlalu merasa kurang daya juangnya, kurang bertawakalnya tadi gitu kan ya. Jadi memang hawa nafsu itu makhluk manja yang seringkali tadi Olin bilang pengennya itu dikenal, kalau lagi susah itu semua orang tahu gitu. Ya maksudnya supaya ada empati. Nah makanya menelan kesakitan, kepedihan itu tersenyum, bahkan nanti jangan kaget ketika kita lagi susah-susahnya banyak orang lebih susah yang datang minta tolong. Itu cara Allah memberikan jalan sedekah supaya kesulitan kita itu nanti Allah yang tolong. Tapi kalau nggak ada ilmunya, lagi susah didatengin yang lebih susah, ngambek. Nah, boro-boro nolong, saya geger susah, keripuh katanya gitu ya. Jadi memang esensi kajian Rabu itu kesana teman-teman sekalian. Kita membahas tidak terbatas fikih, tapi semua dalil yang ada, Al-Quran, hadis, itu harus kita buktikan ya di dalam kehidupan begitu. Itu sebagai panduan SOP harian gitu, bukan tidak terpisah antara adin, agama dengan keseharian. Justru kehidupan yang ada itu semata-mata Allah gelar agar melalui agama kita bisa mengenal Dia. Kalau udah mengenal Dia itu hidup tuh gak ribet gitu, gak ribet gitu. Terima kasih banyak Mbak Lin, sekali lagi sharingnya berharga. Nah mudah-mudahan minggu depan teman-teman yang lain lebih comfortable, lebih nyaman untuk bisa saling berbagi. Karena yang penting bukan dari sayanya sebenarnya. Ya mungkin saya hanya pemancing, kasih materi, kemudian ada sharing, kita ulas bareng-bareng. Itu yang paling berharga gitu di kajian ini. Terima kasih banyak. Itu aja. Baik, sahabat-sahabat sekalian, yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Tidak bisa menyapa satu persatu. Atas hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah yang menggantikan dengan ilmu yang lebih hak gitu. Kita sama-sama akhiri hari ini ya, sebelum foto ya. Jadi nanti setelah ditutup ada sesi foto sebentar, buat kenang-kenangan lah, dokumentasi.
Kita sama-sama akhiri dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.